Hi guys, welcome to my first video on my YouTube channel. Perkenalkan, nama saya Mesa Kabel dengan NIM 1918045. Saya adalah salah satu mahasiswa di Institut Teknologi Nasional Malang yang mengambil prodi S1 Teknik Informatika. Dan hari ini saya akan menjelaskan database mengenai proyek SI atau Sistem Informasi yang saya ambil dengan judul Waterboom di Lampung. Sistem informasi yang saya buat kali ini mengambil judul Waterboom yang ada di Lampung. Jadi website kali ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai waterboom dan hotel yang bisa kita kunjungi selama kita berlibur di Lampung. Jika kita membahas sebuah website, pasti ada kaitannya yang disebut dengan database, basis data atau kumpulan data yang bisa diolah. Oleh sebab itu, hari ini kita akan sama-sama belajar kira-kira hal apa sih yang menjadi atribut penting pada sebuah database. Yang pertama, ada database, ada tabel, ada primary key, ada foreign key, dan ada relasi. Kira-kira itu yang akan saya bahas hari ini. Beberapa atribut yang akan saya bahas adalah yang pertama mengenai primary key atau kunci utama. Nah, primary key ini tidak boleh memiliki penamaan yang sama, karena ini merupakan kunci utama pada sebuah record untuk membedakan dengan record lainnya. Yang kedua yaitu tentang foreign key. Foreign key adalah atribut yang berfungsi untuk merelasikan antara tabel yang satu dengan tabel lainnya. Mengenai relasi, ada 3 jenis relasi pada tabel database. Yang pertama adalah one-to-one, satu tabel yang berhubungan dengan satu tabel lainnya. Ada one-to-many, ada beberapa tabel yang dihubungkan dengan satu tabel. Kemudian ada many-to-many, beberapa tabel yang menghubungkan dan dihubungkan dengan beberapa tabel lainnya. Dan berikut ini adalah database yang saya buat untuk mengolah di website SI Waterboom yang saya buat. Sekarang kita masuk untuk membahas database yang saya kerjakan untuk mengolah website SI Waterboom. Di sini ada database yang saya buat dengan nama SI Waterboom. Dan database ini memiliki beberapa tabel. Ada tabel data hotel, ada tabel data pembayaran, ada tabel data refund, ada tabel data visitor, ada tabel data waterboom, ada tabel failed jobs, ada data tabel migration, ada tabel password reset, dan ada tabel users. Di sini saya akan membahas mengenai tabel data hotel terlebih dahulu. Nah, untuk tabel data hotel di sini memiliki 5 field. Yang pertama yaitu hotel ID sebagai primary key yang memiliki tipe data varchar dengan panjang 8. Kemudian ada field nama hotel yang memiliki tipe data varchar dengan panjang 50. Kemudian ada alamat hotel dengan tipe data varchar dengan panjang 100. Dan juga ada create_add dan update_add yang memiliki tipe data time steps. Kemudian ada tabel data pembayaran di sini. Untuk strukturnya adalah ada bayar_id sebagai primary key dengan tipe data varchar dengan panjang 8. Kemudian ada field visitor bayar dengan indeks foreign key dengan tipe data integer dan panjangnya 8. Kemudian ada field wb_bayar sama indeksnya adalah foreign key dengan tipe data varchar dengan panjang 8. Begitu juga dengan hotel bayar, memiliki indeks foreign key dengan tipe data varchar dan panjangnya juga 8. Kemudian ada field bank yang memiliki tipe data varchar dengan panjang 50. Ada field bayar dengan tipe data integer dengan panjang 11. Kemudian ada field tanggal bayar dengan tipe data date atau tanggal. Sama dengan tabel pada data hotel, ada create_add dan update_add yang memiliki tipe data time steps. Kemudian pada tabel data refund hampir sama dengan tabel data pembayaran. Yang pertama memiliki primary key yaitu refund_id dengan tipe data varchar dengan panjang 8. Ada field visitor refund dengan indeks foreign key yaitu dengan tipe data integer dengan panjangnya 8. Kemudian ada wb refund sama indeksnya juga foreign key dengan tipe data varchar dengan panjang 8. Ada juga field hotel refund dengan indeks foreign key bertipe data varchar dengan panjang 8 juga.
ada field bank dengan tipe data varchar dengan panjang 50, ada field refund dengan tipe data integer dengan panjang 11. Kemudian ada field tanggal refund dengan tipe data date atau tanggal. Sama dengan yang sebelumnya, ada create_add dan update_add yang bertipe data timestamps. Selanjutnya ada tabel data visitor. Di sini agak sedikit berbeda, yaitu untuk primary key-nya adalah ID. Saya buat auto increment dengan tipe data integer dengan panjang 8. Maksudnya adalah jika kita menginputkan data, maka secara otomatis database akan membuatkan urutannya. Jadi kita nggak perlu lagi kita buat secara manual, tapi ini sudah otomatis, kira-kira seperti itu. Kemudian ada field visitor ID dengan varchar dengan panjang 8, ada nick dengan tipe data varchar dengan panjang 10, ada nama visitor dengan tipe data varchar dengan panjang 50, ada field nomor HP dengan tipe data varchar dengan panjang 13, ada juga create_add dan update_add dengan tipe data timestamps, kira-kira seperti itu. Dan data yang terakhir yang saya bahas adalah mengenai tabel data waterboom dengan primary key wb_id sama dengan tipe data varchar dengan panjang 8, ada nama waterboom dengan tipe data varchar dengan panjang 50, ada wahana wb dengan tipe data varchar dan panjangnya 50 juga, ada alamat wb dengan tipe data varchar dengan panjang 100. Dan sama juga dengan data yang sebelum-sebelumnya, ada create_add dan update_add dengan tipe data timestamps, kira-kira seperti itu. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai relasi antara tabel pada database SI Waterboom yang akan saya jelaskan. Ini merupakan tampilan relasi pada database SI Waterboom dengan 5 tabel, yaitu ada tabel data visitor, ada tabel data hotel, ada tabel data waterboom, ada tabel data pembayaran, dan ada tabel data refund. Nah, untuk masalah tipe data sudah dijelaskan di sebelumnya. Jadi kita akan fokus di sini membahas tentang apa saja sih primary key dan foreign key yang merupakan atribut sebagai relasi antara beberapa tabel. Untuk data visitor di sini memiliki primary key ID yang bertipe data integer dan memiliki panjang 8. Untuk tabel data hotel memiliki primary key yaitu hotel_id dengan tipe data varchar dengan panjang 8. Kemudian untuk tabel waterboom ada primary key berupa wb_id dengan tipe data varchar dan panjangnya 8. Nah, di sini ada yang beda nih untuk tabel data pembayaran. Di sini ada memiliki satu primary key yaitu bayar_id yang memiliki tipe data varchar dengan panjang 8. Namun ada 3 foreign key atau indeks atau atribut untuk merelasikan antara tabel pembayaran dengan tabel-tabel lainnya. Yang tiga-tiganya yaitu ada visitor bayar dengan tipe data integer dengan panjang 8, ada WB bayar dengan tipe data varchar dengan panjang 8, dan ada juga hotel bayar dengan tipe data varchar dengan panjang 8. Begitu juga kira-kira dengan tabel data refund. Ada satu primary key yaitu refund_id dan 3 foreign key sebagai atribut relasi, yaitu visitor refund, ada WB refund, dan hotel refund. Nah, untuk penjelasannya seperti ini kira-kira. Untuk tabel data pembayaran, nanti kita akan memasukkan kode transaksi atau kode bayarnya, dan kemudian kita akan memilih untuk visitor mana sih yang sedang mengalami transaksi atau pembayaran. Dan kemudian kita akan memilih juga waterboom apa yang mereka pilih untuk mereka kunjungi, dan hotel mana yang mereka ingin booking untuk mereka beristirahat. Dan kemudian setelah itu ada juga di sini nama bank, kira-kira mereka mau menggunakan pembayaran dengan bank apa, kemudian jumlah pembayaran, dan ada juga tanggal pembayarannya. Dan kita lanjut ke tabel data refund. Nanti kita akan memasukkan kode transaksi refund jika nanti ada pembatalan. Kemudian kita akan memilih juga kira-kira siapa sih visitor yang ingin uangnya di refund. Kemudian nanti kita juga akan memberikan informasi mengenai waterboom mana yang mereka cancel, dan hotel mana juga yang akan mereka cancel. Otomatis kita perlu memberitahukan ke pihak hotel dan ke pihak waterboom. Ada juga ke bank yang mereka mau refund, ada jumlah refundnya berapa, dan tanggal refundnya kira-kira tanggal berapa. Kira-kira untuk relasinya seperti ini. Jadi satu tabel ini diambil dari beberapa tabel lainnya.
Baik pada tabel pembayaran, kita mengambil dari data visitor, data hotel, dan data waterboom. Begitu juga dengan tabel data refund, kita ambil dari data visitor, data hotel, dan data waterboom. Kira-kira itu merupakan penjelasan mengenai database, mengenai tabel, relasi yang saya gunakan untuk mengelola website SI Waterboom saya. Demikian beberapa info dan penjelasan mengenai database yang bisa saya berikan. Untuk kekurangannya saya mohon maaf, dan teman-teman boleh langsung komen di bawah kira-kira apa sih yang menjadi pertanyaan teman-teman mengenai database, relasi, dan sebagainya. Dan aku harapkan apa yang bisa saya bagikan hari ini bermanfaat buat kita semua. Thanks for watching and see you on the next time. Bye-bye.